Selain memantau proses evakuasi, kita juga akan memantau bagaimana kondisi di posko pengungsian, tepatnya di Desa Sarampat, dan sudah ada rekan kami, Yola Duyanti di sana. Selamat siang, Yola. Apakah kebutuhan untuk para pengungsi ini sudah berhasil dipenuhi? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Memang di tempat kami melaporkan pada siang hari ini, yakni di posko pengungsian Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Cianjur, Jawa Barat. Ini bisa Anda lihat, Deta dan juga pemirsa, bahwa posko-posko ini dibangun dengan terpal-terpal begitu. Ini juga dibangun dengan warga sekitar, dan ini merupakan posko 1 tempat pengungsian di sini, yang mana di sini dibagi menjadi 3 titik posko. Nah, di tempat kami mengabarkan pada siang hari ini, yakni merupakan posko 1 yang menampung sebanyak 250 orang begitu Deta dan juga pemirsa. Bisa dilihat juga bahwa kondisi dari posko pengungsian ini sangat terbatas begitu, hanya beralaskan dengan terpal dan juga karpet yang sangat tipis Deta dan juga pemirsa. Dan untuk mengetahui bagaimana kondisi dan juga situasi secara langsung, ini saya sudah bersama dengan Mbak Yanti selaku warga di sini. Halo, selamat siang Teh. Selamat siang. Iya, Teh Yanti, ini kalau saya melihat di posko pengungsian ini sangat terbatas, boleh dijelaskan kepada kami, Teh, gimana kondisinya? Kalau untuk saat ini ya seperti yang bisa dilihat gitu kan. Cuman untuk saat ini kita memang darurat sekali alas. Karena memang bisa dilihat kita yang ada hanya terpal. Kebetulan untuk beberapa hari ke belakang kita ada musim penghujan, dan kalau hujan becek, sehingga takutnya menimbulkan gejala-gejala seperti gatal dan diare seperti itu. Ini bicara soal penyakit Teh, apakah para pengungsi di sini sudah terjangkit penyakit gatal ataupun flu begitu Teh? Untuk beberapa udah ada warga yang melapor ke kita bahwa saya udah mulai gatal, saya udah mulai sakit perut, udah ada beberapa seperti itu. Kalau untuk flu ada anak-anak karena musim hujan, karena kalau malam angin kita tidak ada sama sekali penghalangan, jadi angin langsung kena kita, jadi ada beberapa yang mulai masuk angin, udah flu, dan ada beberapa juga yang sesak mungkin karena ada debu. Teh, ini untuk pengungsi yang sakit begitu, apakah sudah dilakukan tindakan medis atau dibawa ke rumah sakit Teh? Kalau untuk dibawa ke rumah sakit belum ada, karena kita ada setiap harinya selalu ada tim kesehatan, tim medis ke sini. Jadi kita diperiksa, ada dari Dinkes, ada dari tadi kebetulan tadi ada PMI yang menawarkan ada yang mau diobatin atau diperiksa. Jadi paling kita kasih obat aja gitu. Teh, ini tadi kami memantau di lokasi bahwa pengungsi ini mandi dan juga cuci di kolam begitu Teh. Ini artinya ada keterbatasan air bersih begitu? Iya, bukan keterbatasan lagi, karena kita sumber air bersih tidak ada, bisa dikatakan tidak ada. Jadi hanya ada sumur, itu pun air sumur keruh. Jadi kita memasak sehari-hari pakai air sumur keruh itu, dan untuk cuci dan mandi hanya ada air itu saja begitu. Teh, sedangkan untuk keperluan logistik dan juga makanan apakah sudah terpenuhi Teh? Kalau untuk hari ini dan beberapa hari ke depan insya Allah kita tercukupi. Tapi kita untuk beberapa hari selanjutnya kita belum tahu, karena kalau awal sih memang banyak gitu yang berdonasi, yang berkumpul. Namun kita tidak tahu untuk beberapa seminggu ke depan mungkin, atau minggu ke depan kita tidak tahu dan belum tahu. Teh, ini kan mengingat tadi malam begitu, tepatnya di pukul 2 dini hari, ini ada gempa susulan yang memang sangat terasa begitu. Untuk kondisi tadi malam sendiri ini bagi para pengungsi bisa digambarkan Teh kepada kami? Tadi malam waktu 2 dini hari itu kita semua dalam keadaan tidur yang lumayan pulas, karena beberapa hari kita tidak tidur pulas karena gempa terus-terusan selalu ada. Kita semuanya bangun terkaget, namun alhamdulillah kita tidak panik yang berlarian, sehingga kita hanya bangun dan duduk dan selalu ingat sama Yang Pencipta. Teh, ini kalau dilihat dominasi dari pengungsi di sini adalah ibu-ibu dan juga anak-anak, bahkan tadi saya melihat ada balita begitu Teh. Ini untuk keperluan susu, pampers ataupun apakah terpenuhi Teh? Untuk saat ini alhamdulillah terpenuhi. Cuman untuk ya kedepannya kita yang belum tahu. Kalau untuk susu alhamdulillah selalu ada. Karena kita ketika ada donatur yang ingin berdonasi, kami selalu mementingkan balita dan lansia. Ada susu, saya bilang pampers dan lain sebagainya. Begitu juga dengan obat-obatan. Teh, kalau untuk dapur umum sendiri nih Teh, bisa digambarkan Teh? Kalau untuk dapur umum
kebetulan waktu hari pertama kita tidak ada dapur umum, sehingga ketika ada barang atau logistik datang kita berebutan. Namun akhirnya kita menyimpulkan, kita bikin kesepakatan, kita bikin dapur umum, sehingga alhamdulillah ada satu bangunan yang masih berdiri, kita jadikan itu dapur umum. Warga yang bisa menyelamatkan kompor kita kumpulkan, warga yang bisa menyelamatkan alat-alat kita kumpulkan, dan akhirnya kita masak bareng-bareng di situ. Kita masak sehari 2 kali karena kebetulan untuk yang ketiganya kita selalu ada diberikan donasi dari yang lain, seperti itu. Teh Yanti, ini dengan keterbatasan yang sangat terbatas begitu, harapan untuk kedepannya seperti apa Teh? Harapan kedepannya saya pengennya ya untuk donatur ataupun dari pemerintah diberi perhatian, karena kita adanya segini. Untuk alas pun kita hanya beralaskan terpal, karpet swadaya masyarakat. Kita pengennya meskipun hanya tenda, tapi kita semua aman dari angin malam dan dari hujan, seperti itu. Terima kasih Teh atas waktunya, semoga lekas membaik. Terima kasih. Ya, Deta dan juga pemirsa, memang begitulah kondisi dan juga situasi yang mana pos pengungsi di Desa Sarampang ini memang sangat terbatas dan juga minim bantuan begitu Deta dan juga pemirsa. Dan para pengungsi ini berharap agar nantinya pemerintah akan segera memberikan bantuan, baik itu berupa makanan, logistik ataupun perlengkapan tenda di sini, karena memang untuk kebutuhan logistik dan juga makanan sendiri ini hanya cukup untuk menampung 3 hari ke depan. Selebihnya para pengungsi di sini tidak tahu harus bagaimana. Sementara itu Deta. Baik, Yola, untuk kondisi hingga siang hari ini, apakah terjadi kembali gempa susulan? Ya, Deta dan juga pemirsa, memang untuk siang hari ini memang menurut pantauan kami di lokasi belum terjadinya gempa susulan. Namun menurut pengakuan dari warga dan juga pengungsi yang di sini, ini mereka mengaku bahwa gempa terjadi 13 kali selama malam kemarin, yakni dari pukul 1 dini hari hingga pukul 4 subuh pagi tadi. Sehingga hal tersebut ini membuat kepanikan begitu kepada para pengungsi yang memang di sini sebanyak 270 kakak atau 162 rumah ini rata dengan tanah akibat terdampak gempa yang melanda Cianjur, Jawa Barat pada hari Senin kemarin. Deta. Baik, selain memberikan fasilitas pengungsian, apakah sudah ada relawan atau tim kesehatan atau pihak-pihak tertentu yang memberikan trauma healing atau penghiburan untuk anak-anak? Ya, Deta dan juga pemirsa, memang dapat kami sampaikan untuk trauma healing sendiri ini memang belum dilakukan oleh pihak-pihak terkait, namun memang banyaknya bantuan dari relawan ataupun Kementerian Sosial dan juga Kementerian Kesehatan ini sudah datang, namun memang ini sangat terbatas begitu Deta dan juga pemirsa, sehingga tadi kami sempat berbincang kepada beberapa pengungsi dan juga ketua RT di sini bahwa bantuan tersebut baik berupa logistik maupun makanan ini hanya dipastikan bisa dapat bertahan atau untuk keperluan pengungsi ini selama 3 hari ke depan. Deta. Baik, terima kasih Yola atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan.